Saudara Lun, kembali kita berbincang-bincang dengan Profesor Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE MBA, Rektor Universitas Tuku Umar Melabuh Aceh Barat. Saudara Lun, acara ini disiarkan secara langsung melalui serambinews.com dan All Fun Fact Serambi Group. Streaming Pak Ya, Prof. Ya, alhamdulillah. Pak Rektor, menarik sekali tadi Bapak menjelaskan tentang konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ya, Ini seperti Bapak singgung tadi bahwa ini adalah salah satu ide yang dilontarkan oleh Menteri Pendidikan dan dan budaya. Riset sekarang ya, seperti digabung Pak Nadiem Makarim dan Saudara Lun UTU menangkap apa Ya, namanya dan memanfaatkan momentum yang diberikan oleh pemerintah tentunya di pusat dan memanfaatkan betul momentum ini. ya, Ya, kira-kira sudah sejauh mana yang tadi sudah oke, dijelaskan konsep ini terasa manfaatnya bagi oke, masyarakat karena kita tahu Saudara Lun UTU ini memenangkan Liga 2 dua, ya ya, secara nasional. ya, Dan ini terus berjalan. ya, Bagaimana karena kita tahu juga tidak semua kampus bisa menangkap ini dengan ya, serius atau dengan mudah karena ada liganya itu ya, tentunya betul, tidak betul, serta merta itu harus betul, harus bersaing ya, bersaing, mengajukan proposal dan ya, sebagainya. Bagaimana sebenarnya posisi oke, ini ya Pak Rektor? oke, memang untuk sebuah kemajuan ya, Ya. kompetisi adalah jalurnya. Mhm. Kompetisi menuju kompetensi. Kompetensi Nah, ya. jadi UTU itu akan lebih baik ke depan jika rajin ikut kompetisi ini. Mhm. Dikatakan hebat jika telah bisa mengalahkan orang lain yang ikut Iya. juga di situ. Nah itu jadi kuncinya. Jadi karena itu ya kampus-kampus yang menang itu nggak banyak ya. Dari 3.000 kampus entah berapa ada 100 kampus yang menang ya. Dari berbagai level tadi ada Liga 1, Liga 2 dan Liga 3. Iya. Nah UTU dengan jumlah mahasiswanya 7.000, hanya 7.000 saya ulangi, Iya. itu masuk ke Liga 2. Liga Ya, 2. jadi alhamdulillah kita di Liga ini tidak hanya negeri juga swasta bersaing ya. Benar. Jadi kita menang di sini dan dengan menang di sini artinya kita sudah bawa uang lah bawa pulang uang untuk bisa mengimplementasi kampus merdeka. Nah agar itu bermanfaatnya lebih maka kita cari masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita Iya. cari solusinya. Hmm. Nah jadi kita terpilihlah stunting ini yang jadi fokus kita. Fokus. Jadi stunting menjadi fokus kita. Bagaimana mencegah stunting yang bermasalah betul di negeri kita ini. Nah, dan ini memungkinkan kita laksanakan karena kampus merdeka ini memberi ruang yang lebih besar kepada kampus untuk berinovasi, berkreasi. Tidak hanya mahasiswa diberikan kemerdekaan, tapi juga kampus diberikan kemerdekaan untuk mengembangkan kurikulum. Ya, jadi kurikulum yang selama ini kita 145 SKS itu wajib diikuti oleh mahasiswa. Ya. Tapi sekarang nggak lagi, hanya 110 SKS yang wajib oleh mahasiswa, sisanya itu bebas dia. Nah, boleh memilih magang, boleh memilih kuliah di luar prodi, boleh memilih di luar fakultas, boleh memilih di luar kampusnya. Seperti tahun ini UTU dapat meloloskan 10 mahasiswa UTU untuk belajar di luar negeri satu semester. Oh, luar biasa. Nah, itu juga itu juga hasil Di mana penilaian itu? Di negara mana? di mana aja kalau nanti disesuaikan. Iya, iya. Nah, jadi ini memang sekarang pandemi ya, tapi Oh, iya, artinya iya, suatu penghargaan lah. Suatu penghargaan kepada kita bahwa ini beri ruang, begitu nggak pandemi mereka boleh pergi. Dan ini juga dikompetisikan. Tidak semua perguruan tinggi dapat, banyak perguruan tinggi yang nggak dapat. Karena itu kan menyangkut finansial. Bagaimana mengirim orang mahasiswa kita ke luar negara. Kan gitu. Iya, iya. Jadi ini juga suatu hal yang mungkin kita dorong terus. Jadi kalau mahasiswa kita banyak terlibat di luar, banyak berkarya di luar, banyak belajar di luar, itu dia lebih siap jika nanti di luar. Iya, iya. Nah gitu. Iya. Jadi dia caranya adalah bisa dengan magang dengan berbagai perusahaan. Kita sudah ikat kerjasama dengan puluhan perusahaan dan juga dengan daerah dan pemerintahan kabupaten kota untuk memberi magang dan sudah jalan 1 semester. Nah target kita ini dalam semester tahun ini paling kurang 500 orang lah ada magang di luar ini. Dan ini magang ini perlu karena dia bisa belajar bagaimana apa yang di tempat dia bekerja nantinya. Magang itu bisa generalis, bisa dia spesialis. Nah kalau generalis itu yang seperti di Bina Desa tadi, itu harus berbagai multidisiplin itu menggarap ini. Nah termasuklah yang disebut tadi untuk prevalensi stunting ini.
Iya. Ada yang magang generalis di desa itu. Iya. Itu mungkin bisa terlibat nanti paling kurang ada 100 orang. Ada kita untuk fertilization stunting ini, ya, kita telah bekerja sama dengan 6 kabupaten. Oh. Kenapa 6 ini? Karena kita tawarkan kepada 8 kabupaten kota di Barsela, tetapi yang cepat merespon Iya. itu hanya 6 dan mereka juga menempatkan uangnya. Jadi bukan hanya uang kita. Nah, di sini kita kerjasama dengan BKKBN. BKKBN juga menempatkan uangnya. Oh. Gitu. Kemudian kerjasama dengan kabupaten kota. Kabupaten kota juga menempatkan uangnya. Uangnya. Nah, UTU atas nama Kemendikbud juga Iya. punya uang Iya, iya. untuk mengimplementasikannya. Jadi UTU ada punya uangnya, ada dosennya, Iya. ada mahasiswanya. Ada mahasiswa, ya. Nah, gitu. Jadi nanti kita akan laksanakan langkah-langkah berikutnya bagaimana agar stunting ini bisa kita turunkan. Mungkin ini bisa nanti kalau sukses bisa kita replikasikan ke kampus lain. Iya. Tempo hari Pak Dirjen pada saat peluncuran ini juga sama dengan Pak Hasto, Kepala BKPM Pusat, menyatakan bahwa ini bagus sekali karena ini belum ada di kampus lain. Di seluruh di dunia Indonesia. ada? Yang pasti di dunia sangat tahu. Iya, di Indonesia maksudnya. Nah, di dunia juga mungkin ya. Di Indonesia belum. Jadi Iya, iya, iya. implementasi kampus merdeka untuk pengujian stunting ini bagi kepala BKN itu suatu langkah luar biasa. Kata Pak Dirjen, kita punya 3.000 kampus nih di Indonesia nih. Betul, betul. Kalau semua ini bergerak, insya Allah bisa bagus ini. Bisa bagus penurunan stuntingnya di Indonesia. Iya. Jadi gerakan besar. Iya. Makanya saya selalu katakan ini bukan kerjaan kecil-kecil, ini pekerjaan besar. Karena itu kita harus perang suci melawan stunting ini secara serius. Nah, jihad kita. Jadi kalau tidak begitu nanti permasalahan stunting ini masih terus-menerus seperti itu. Iya. Jadi gerakan-gerakan besar ini terus kita lakukan. Nah, kembali kepada tadi kampus merdeka tadi, sebenarnya dengan kampus merdeka ini seperti ini bisa kita laksanakan. Pertama, finansial aspeknya terpenuhi dari ke kita. Kemudian yang kedua, yang saya katakan regulasi dari kampus juga semakin simple, gitu kan. Mahasiswa kita bisa sampai 6 bulan di luar kampusnya. Iya. Kita hargai 20 SKS, dia nggak rugi. Bagaimana Pak rugi? Saya 6 bulan saya di sana nggak rugi. Nggak rugi. 6 bulan dia SKS-nya dihargai 20 SKS. Iya. Nah, kemudian kalau misalnya juga ada juga yang disebut dengan mereka yang ada 3 program studi yang kita libatkan di sini untuk pencegahan stunting ini. Program studi itu kan ada 20 program studi di Iya, UTU, iya. tapi 3 prodi yang paling berkait. Iya. Bagaimana dengan prodi lainnya? Boleh ikut. Kan namanya merdeka. Iya, iya. Nah, sebatas memang sesuai dengan bidang yang ini. Iya, Misalnya dia untuk apa? Misalnya dia untuk bina desa. Mahasiswa boleh. Tapi mahasiswa-mahasiswa yang ada 3 prodi yang sangat berkaitan, misalnya prodi Kesmas, kesehatan masyarakat. Masyarakat, ya. Kesehatan masyarakat atau gizi, ini sangat berkait. Terkait. Nah, mereka itu mempromosikan bahwa kalau Anda mau sehat, makan sayur ini, makan ini, makan ini, makan ini. Iya. Ya kayak gitu. Benar. Nah, kemudian berikan ASI dan sebagainya. Dan itu nasihat-nasihat yang diberikan oleh mahasiswa Kesmas. Nah, nanti kalau mau makan mau sehat sebetul ya, ini makan sayur banyak. Sayur itu macam-macam. Termasuk di antara itu kelor misalnya. Kelor, ya, Daun kelor. Nah, jadi ada masyarakat tanya, kelor itu bagaimana? Nanti ada mahasiswa dari Agrotek menjelaskan. Nah, bagaimana menanamnya, bagaimana segala macam itu akan dijelaskan. Iya, iya, iya. Oke. Kemudian kalau agar nanti fisik lebih kuat lagi harus makan ikan. Ikan. Ikan ini bisa dibudidayakan. Bagaimana budidayakannya? Nanti ada mahasiswa kita yang menjelaskan bagaimana membudidaya ikan. Jadi makanya itu yang utama itu. Iya. Ya, yang mahasiswa perikanan untuk ikan, mahasiswa pertanian untuk agro. Dan mahasiswa Kesmas untuk mempromosikan. Iya, iya. Nah, oleh karena itu caranya adalah nanti akan pada saat kita mulai, insya Allah tanggal 26 Juli ini, Juli, ya. Juli ini akan kita mulai startingnya di lapangan. Nah, jadi pertama-tama tentu ada upaya pembentukan kelompok zero stunting. Nah, Iya. jadi setiap desa. Jadi kita sudah pilih 6 kabupaten kota dan itu adalah semangat bersama. Berapa desa itu, Pak? Itu paling kurang 1 desa untuk 1 kabupaten. Oh, 1. Paling kurang. Nanti kalau kita lihat lagi di sekitar itu banyak yang diperlukan penanganan, mungkin lebih banyak. Jadi yang penting bahwa ini sekarang kesepakatan bersama ini antar kabupaten dengan kabupaten kita ada 6 kabupaten tadi memfokus dulu karena ini mencari sebagai pilot project. Iya, iya, benar. Nanti diharapkan bisa dilakukan replikasi, duplikasi terhadap apa yang sudah ada jika ini memang betul-betul sukses. Jadi kita bentuk dulu kelompok zero stunting. Dan nanti kemudian berikutnya kita akan akan
menggelorakan kader tani. Nah, bagaimana apa yang mesti tanam, misalnya sayur-sayuran, segala macam atau kebun apa kan. Iya. Kemudian juga kader ikan, Iya, perikanan. Kemudian juga nanti ada juga kita kampanye gemar makan ikan Iya. dan sebagainya. Iya. Di ujung nanti juga akan kita bikin kanun desa, kanun kampung yang memformalkan apa yang dilakukan ini supaya ke depan begitu program ini selesai, ini dia ada kontinuitas, ada kelanjutannya. Iya, iya. Nah, ini yang kita berharap. Jadi ada kanun, jadi ada 8 kegiatan utama kita di lapangan nanti sampai menghasilkan kanun desa ini supaya nanti ke depan agar lebih kesepakatan bersama Iya. apa yang mesti dilakukan, misalnya setiap desa itu harus tanam pohon kelor misalnya. Iya, Nah, iya. atau apa dan ada sebagainya, ada kesepakatan. Iya, iya. Atau menjaga, merawat misalnya kebun obat misalnya. Iya. Nah, nanti bisa tanam segala macam. Iya. Karena dunia ini kan sehat atau sakit seseorang kan tergantung pada apa yang dimakannya. Oh ya. Yang dimakan itu kan hasil pertanian, hasil perikanan. Iya. Nggak ada hasil tambang. nggak ada orang makan ikan, katakanlah Emas dia makan. besi, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Meskipun besi perlu, Iya. tapi nggak ada makan besi. Yang ada adalah makan hasil-hasil agro, makan hasil-hasil laut. Laut. Nah, makanya kita fokus di situ. Iya. Nah, banyak orang bilang, kok berani kali untuk itu memilih Oh, iya. fokus di simple saja, yaitu agronomic industry. Karena kita yakin ya, kalau di situ kita betul-betul serius ya, insya Allah kita fokus, insya Allah akan cepat. Ya. Nah, kalau fokus biasanya akan cepat lari. Oleh karena itu kita memilih core produk kita seperti itu. Ya.